Kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dapat menimpa siapa saja. Rescuer siap setiap saat melaksanakan tugas untuk mencari, menyelamatkan, menolong, dan mengevakuasi korban pada kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia di seluruh wilayah NKRI. Kami hadir memenuhi panggilan tugas. Kami bekerja dengan semangat kemanusiaan. Kami berdoa demi keselamatan kita semua. Salah satu amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Keselamatan hidup warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah. Potensi ancaman keselamatan jiwa warga negara diantaranya adalah kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia. Karena itulah, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan atau search and rescue. Basarnas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam mengemban tugasnya, Basarnas berupaya mengoptimalkan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan kepada masyarakat melalui berbagai program seperti pembinaan bidang operasi, pembinaan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, penataan dan optimalisasi kelembagaan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, memenuhi sarana prasarana dan sistem komunikasi sebagai pendukung utama dalam menyelenggarakan pencarian dan pertolongan. Visi Basarnas yang identik dengan Korps Baju Orange adalah mewujudkan Basarnas yang handal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI, sedangkan misinya menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara handal, efektif, cepat, efisien, serta aman. Sejarah berdirinya Basarnas diawali dengan adanya Caps Black Area bagi negara yang tidak menyediakan layanan Search and Rescue atau SAR di wilayah teritorialnya. IQ dan IMO tidak merekomendasikan anggotanya untuk melintasi wilayah Black Area. Implikasinya, negara itu akan terisolir dan berpengaruh buruk pada aspek ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Indonesia bergabung dengan International Civil Aviation Organization atau ICAO pada tahun 1950 dan menjadi anggota International Maritime Organization atau IMO pada tahun 1966. Indonesia selanjutnya membentuk organisasi SAR nasional yang diberi nama Badan SAR Indonesia atau Basari pada tanggal 28 Februari 1972. Struktur organisasi Basari ditempatkan ke dalam Departemen Perhubungan dan namanya kemudian dirubah menjadi Badan SAR Nasional atau Basarnas. Dalam perkembangannya, Basarnas menjadi lembaga pemerintah non-kementerian di mana tugas dan tanggung jawabnya diperluas, tidak hanya menangani kecelakaan penerbangan dan pelayaran, tetapi juga menyelenggarakan operasi SAR pada kegawat daruratan bencana dan kondisi membahayakan manusia. Hingga saat ini, Basarnas telah memiliki 43 kantor pencarian dan pertolongan, 1 balai diklat, 77 pos SAR, dan 27 pos siaga yang tersebar di seluruh tanah air. Sumber daya manusia yang dimiliki Basarnas sebanyak 3.700 lebih aparatur sipil negara dengan formasi rescuer berjumlah 1.735 personil. Dalam melaksanakan tugasnya, Basarnas dilengkapi dengan berbagai sarana prasarana maupun peralatan, baik udara, laut maupun darat,
Basarnas juga didukung oleh potensi SAR di unsur TNI dan Polri, pemerintahan dan lembaga, badan usaha, organisasi, komunitas, maupun masyarakat pada umumnya. Eksistensi Basarnas tidak hanya di dalam negeri. Basarnas juga turut berperan aktif dalam level dunia internasional. Bahkan, Basarnas memprakarsai terbentuknya Indonesia Search and Rescue Team atau tim INASAR yang telah berhasil mendapatkan sertifikat International Search and Rescue Advisory Group atau INSARAG Classified Medium Urban SAR Team. Basarnas terus berkembang, Basarnas terus berbenah. Para pejuang kemanusiaan tidak pernah gentar menghadapi tantangan ke depan. Mereka bekerja dengan kompetensi, kewenangan dan kecakapan atau kemampuan dalam melaksanakan tugas di bidang SAR. Dedikasi, sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu, serta keyakinan yang teguh demi berhasilnya usaha yang memiliki tujuan mulia. Integritas, kejujuran, keutuhan prinsip moral dan etika dalam melaksanakan tugas. Determinasi, ketetapan hati atau tekad dalam mencapai maksud dan tujuan. Loyalitas, kepatuhan, dan kesetiaan pada perintah institusi. Bravery atau keberanian, hati yang mantap, percaya diri yang besar, dan tidak gentar menghadapi mara bahaya atau tantangan dalam tugas. Respect, sebuah kehormatan, berhasil menolong sesama yang sedang mengalami kedaruratan menjadi kebanggaan bagi insan SAR. Afignam Jagat Samagram, selamatlah alam semesta.